John Hartman akhirnya membocorkan alasan di balik rapat mendadak yang digelar bersama skuad Garuda. Di sisi lain, sejumlah pemain andalan era Sintayong kembali dimaksimalkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia U19 sempat diterpa isu mengejutkan yang membuat publik khawatir bakal terkena hukuman kalah WO. Tak hanya itu, Hartman juga mulai menerapkan filosofi permainan yang mengingatkan banyak orang pada era Sintayong jelang duel penting melawan Oman. Berikut informasi selengkapnya. Kita mulai dari kabar yang sempat membuat supporter Indonesia panik. Timnas Indonesia U19 dikabarkan terancam terkena sanksi administratif usai kemenangan meyakinkan 3-0 atas Myanmar di laga pembuka Piala AFF U19 2026. Pada pertandingan tersebut, Garuda Nusantara tampil dominan sejak menit awal. Arkan Kakak sukses membuka keunggulan sebelum 2 gol tambahan memastikan Indonesia mengamankan 3 poin penting. Namun, suasana kemenangan mendadak berubah ketika muncul kejanggalan dalam laporan pertandingan. Nama yang tercantum sebagai pencetak salah satu gol adalah Dimas Wicaksono Putra Rahman. Padahal banyak pihak meyakini gol tersebut dicetak oleh Dimas Adi Prasetya. Perbedaan nama ini langsung memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian supporter bahkan khawatir Indonesia bisa terkena hukuman kalah WO. Meski demikian, berdasarkan regulasi kompetisi, kesalahan pencatatan nama pencetak gol tidak serta-merta membuat sebuah tim kehilangan kemenangan. Selama pemain yang tampil memang terdaftar secara resmi dalam daftar pertandingan, kesalahan administratif seperti ini masih bisa diperbaiki melalui proses verifikasi. Situasi baru akan menjadi masalah serius apabila terdapat pelanggaran status pemain atau penggunaan identitas yang tidak sesuai. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi yang menyatakan Indonesia melakukan pelanggaran. Artinya, kemenangan atas Myanmar masih tetap aman dan publik tidak perlu terlalu khawatir dengan isu yang beredar. Beralih ke persiapan timnas senior. Menjelang laga uji coba internasional melawan Oman dan Mozambik, John Hartman mulai menunjukkan gambaran filosofi permainan yang akan diterapkannya bersama skuad Garuda. Menariknya, pendekatan yang digunakan Hartman memiliki kemiripan dengan era Sintayong. Fokus utama dibangun dari pertahanan yang solid, disiplin, dan terorganisir. Setelah fondasi pertahanan terbentuk, tim akan mengandalkan transisi cepat untuk melancarkan serangan balik yang mematikan. Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menghadapi Oman yang memiliki pengalaman dan kualitas tinggi di level Asia, Hartman memilih pendekatan realistis. Dalam sesi latihan di Stadion Madia, ia memberikan perhatian besar pada organisasi pertahanan. Para pemain dituntut menjaga jarak antar lini, disiplin dalam bertahan, dan mampu merespons perubahan situasi pertandingan dengan cepat. Menurut Hartman, kunci menghadapi tim kuat bukan hanya soal menyerang, tetapi juga bagaimana mengurangi ruang lawan dan meminimalkan peluang berbahaya. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bermain pasif. Setelah merebut bola, Garuda harus berani menyerang dengan tempo tinggi dan memanfaatkan setiap celah yang tersedia. Pendekatan inilah yang membuat banyak pengamat melihat adanya kombinasi menarik antara warisan filosofi Sintayong dan sentuhan agresivitas ala John Hartman. Di tengah proses tersebut, Hartman juga memaksimalkan sejumlah pemain yang sebelumnya menjadi andalan Sintayong. Keputusan ini dinilai penting karena para pemain tersebut sudah memahami kultur serta tuntutan bermain di level internasional. Untuk menghadapi Oman dan Mozambik, Hartman memanggil kembali beberapa nama berpengalaman. Salah satunya adalah Sadil Ramdhani, yang kembali memperkuat timnas setelah cukup lama absen. Kecepatan dan kemampuan driblenya di sisi sayap diharapkan menjadi senjata penting saat Indonesia melakukan serangan balik. Selain itu, ada Marcelino Ferdinand, yang kembali masuk skuad setelah sempat tidak tampil bersama timnas dalam beberapa kesempatan. Kreativitas Marcelino di lini tengah diyakini dapat memberikan warna berbeda dalam membangun serangan. Dua nama lain yang juga kembali mendapat kepercayaan adalah Raihan Hanan dan Muhammad Ferrari. Kehadiran mereka memberikan tambahan kualitas sekaligus memperdalam pilihan taktik yang dimiliki Hartman. Tidak hanya mengandalkan pemain lama, pelatih asal Kanada tersebut juga memberi kesempatan kepada wajah baru, yaitu bek muda Melbourne City, Matthew Baker. Langkah ini menunjukkan bahwa Hartman tetap membuka peluang bagi talenta baru untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, beberapa pemain harus absen karena cedera maupun pertimbangan teknis. Meski demikian, komposisi skuad yang dipilih diyakini sudah sesuai dengan kebutuhan tim untuk menghadapi 2 laga penting bulan ini. Terakhir, John Hartman akhirnya menjelaskan alasan dibalik rapat mendadak yang sempat mengundang banyak tanda tanya di kalangan supporter. Menurut Hartman, rapat tersebut bukan karena adanya masalah internal atau konflik di dalam tim.
Pertemuan itu justru digelar untuk menyatukan kembali fokus seluruh pemain yang baru menyelesaikan musim kompetisi panjang bersama klub masing-masing. Ia menyadari banyak pemain datang ke pemusatan latihan dalam kondisi kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Karena itulah, diperlukan komunikasi intensif agar seluruh anggota skuad kembali memiliki tujuan yang sama. Dalam rapat tertutup tersebut, Haiman menekankan pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan pengorbanan demi timnas Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Oman bukan lawan yang bisa diremehkan, mengingat mereka merupakan salah satu tim yang konsisten bersaing di level Asia. Melalui pertemuan itu, Hartman ingin memastikan seluruh pemain memahami peran masing-masing serta memiliki mentalitas yang tepat untuk menghadapi tantangan besar di depan mata. Mampukah Garuda memberikan hasil positif di hadapan pendukung sendiri? Kita nantikan bersama.